Halo guys, assalamualaikum. Kita ketemu lagi guys. Kali ini kita akan bahas apa kekurangan motor ini. Setelah kemarin kita bahas kenapa harus beli motor ini, kemudian apa kelebihan-kelebihannya, sekarang kita bahas apa kekurangannya gitu ya. Dari segi penampilan selera saya oke, maksudnya sesuai dengan selera saya gitu ya. Tapi ada beberapa hal yang menurut saya cukup mengganggu. Misalnya ini, desain spakbor depan itu sempit guys, jadi ya menyisakan satu jari lah ya, walaupun tidak terjepit jarinya, tapi ini membuat spakbor bagian dalam itu tidak bisa dibersihkan guys, atau sulit lah dibersihkan. Padahal kalau kita lihat nih, jarak antara spakbor dan bodi atasnya itu luas. Kalau misalnya ini dinaikkan, akan membuat pemilik kendaraan bisa membersihkan bagian dalam gitu ya. Kemudian sistem mekanisnya guys, salah satunya ini memang harusnya menjadi poin positif, tapi setelah saya gunakan kurang lebih 2-3 pekan terasa guys. Footstep ini sistemnya baru, tidak seperti motor bensin, jadi tidak sekedar dibuka tutup gitu ya. Jadi dia pakainya ditekan, dia baru akan keluar guys, kemudian dikembalikan. Nah, dia mengunci, dia tidak akan bisa lepas sendiri guys, walaupun ini ditarik gitu ya. Untuk mengeluarkannya kita harus menekannya ke dalam, kemudian dia baru akan keluar. Ada beberapa pengguna yang ini macet gitu kan, jadi ketika ditekan dia harus diangkat baru akan keluar. Alhamdulillah ini enggak, cuman pada saat saya menekan ini ada kejadian beberapa kali saya harus menekannya agak lebih kuat gitu ya, karena mungkin macet, jadi tidak bisa yang, nah ini agak gampang nih kan gitu. Sistem mekanisnya ini mungkin butuh pelumas lah ya, tapi karena memang saya beli motor ini bukan untuk dibongkar, dipelajari atau dimodifikasi, jadi saya pakainya untuk kebutuhan sehari-hari saja, mobilitas sehari-hari, sehingga saya biarkan standar dan kita review dengan kondisi standarnya kayak apa. Ini letak port chargernya, baterainya di sini, colokan chargernya ya. Nah, kemudian ada lagi sistem mekanis yang menurut saya agak macet gitu ya. Di sini penutup lubang kunci nih guys, ini untuk menutup tidak ada tombol seperti motor bensin, tapi kita tekan di sini guys. Nah, mungkin karena dia kurang pelumas ya, jadi pada saat dibuka menggunakan kunci ini, jadi bukanya cuma bisa pakai kunci gitu kan. Nah, ada kalanya susah guys, baik itu dibuka maupun ditutup. Untuk sistem mekanis selanjutnya yang saya rasa kurang ya, karena mungkin kurang pelumasan, itu di sini penutup jok nih, pengunci jok guys. Nah, ada kejadian beberapa saat yang lalu itu, sebelum mekaniknya datang nggak bisa dikunci guys, jadi pada saat saya tutup, saya tekan, nggak mengunci dia guys. Jadi beberapa hari, beberapa pekan saya pakai motor ini, kondisi joknya tidak terkunci gitu kan. Itu kekurangan sistem mekanisnya. Dan kalau kita lihat ini bodinya, ini plastiknya guys, ini juga plastik guys, jangan salah ya,
plastik warna hitam gitu aja, bawahnya plastik juga tapi agak kasar dan ya di luar dugaan ya, ini nyaman guys. Ternyata ketika kita menyandarkan dengan menarik bagian ini nyaman, walaupun ya kenapa kok plastik gitu kan, saya kira besi nih guys atau logam lah ya, ternyata enggak, ini plastik, atas juga plastik, dan plastiknya terdengar guys, kerasa tipis gitu ya. Nah kejadian serupa untuk spakbor belakang juga demikian ya, rasanya terlalu mepet dengan bannya saat space nya ini kan masih longgar ya, masih luas gitu kan, tapi Polytron mendesainnya mepet dengan bannya gitu ya. Kemudian selanjutnya guys, kekurangannya ini saya belikan cover ini atau tempat plat nomor ini tidak bawaan guys, jadi saya belikan di pasaran gitu ya. Ternyata saya dapatnya kurang lebar guys, jadi platnya ini overlap gitu ya, nggak cukup di tempatnya, tapi ya sudahlah, yang penting bisa terpasang gitu kan, nanti sambil kita cari-cari alternatif lain. Namun ternyata yang menjadi minus di sini guys, ini tempat memasang bautnya ini itu nggak ada lubang guys, sama sekali tertutup, ini nggak ada lubang sama sekali, jadi full tertutup. Kita bisa masangnya lewat dalam guys, harus lewat dalam di sini guys, nih cukup dalam gitu kan. Nah ini bautnya cukup dalam dan cukup repotkan guys. Kalau di motor lain rasanya ini ada lubang nih guys untuk memasang bautnya gitu kan. Nah di sini cukup susah nih guys untuk masangnya gitu kan, jadi butuh usaha ekstra gitu. Kemudian kita beralih ke depan atau sistem perlampuan lah ya. Lampunya ini sebenarnya cukup terang guys, cukup terang, jadi saya katakan cukup terang ya. Penilaian dari 1 sampai 10 ini ya 6,5 atau 7 lah maksimal guys. LED tapi yang sekali gitu, tidak begitu terang sebenarnya, tidak yang terang banget gitu, hanya cukup saja gitu. Dan pada saat digunakan itu cahayanya menyebar, kurang nyaman lah gitu ya, untuk misalnya melihat kondisi jalan secara utuh gitu, tapi cukup sajalah untuk menerangi jalan gitu. Kemudian untuk teman-teman ya, saya sebenarnya yang di sini visornya ini karena saya pilihnya juga warna hitam, saya nggak ngerti yang warna lain apakah kondisinya sama seperti ini atau enggak ya, tapi karena saya pilihnya warna hitam, visornya ini mengkilap sekali guys, dan ini besar sekali visornya guys. Dengan kondisi visor sebesar ini maka dia rawan lecet guys, jadi saya punya bayangan akan wrap ini dengan stiker bening gitu ya, biar dia tidak mudah lecet. Tapi sudah jalan hampir 2 bulan gitu ya, semoga memang belum lecet, jadi nanti bisa kita pasang, kita tutup lah dengan stiker bening itu gitu kan. Nah yang selanjutnya ini guys, secara desain ruang penyimpanan ini cukup lebar, bisa kita taruh menyimpan apa ya, botol misalnya, botol minum cukup. Dan ini ada variasinya juga sebenarnya, kita belikan di pasaran, ada yang jual ini diganti dengan tutup tempat botol, tempat untuk menyimpan botol, tapi belum saya lakukan. Cuman saya bingung aja sih kenapa ini kok begini aja gitu, ini kan cuman kotak penuh ditutup gitu aja ya, nggak fungsional gitu. Walaupun di bawahnya ini ada port USB ini untuk ngecas HP,
Hmm. Untuk ngecas HP bisa, tapi belum pernah saya pakai gitu kan, karena ya saya biasanya ngecasnya kalau di rumah. Dan untuk ngecas motor ini dengan penggunaan rata-rata saya sehari itu 50 kilo, 2 hari sekali saya baru ngecas. Jadi saya nggak pernah ngecas di tempat kerja atau di parkiran, di kantor gitu ya, walaupun ada fasilitas itu, karena motor ini cukup digunakan untuk mobilitas 2 hari baru ngecas guys. Nah, kurang lebih itu kekurangan-kekurangan yang mungkin akan diperbaiki di generasi selanjutnya gitu ya, harapannya begitu. Dan satu lagi guys, hampir ketinggalan, saya agak bingung sih dengan desain ini, spakbor belakang guys. Ini panjang sekali guys, walaupun secara fungsional oke, menutupi cipratan dari bawah ini ya, dari roda, lumpur, air gitu kan, sehingga dia tidak naik. Tetapi rasanya nggak perlu sepanjang ini juga guys ya. Gitu, lagi-lagi ini selera, dan ini masih ada gitu ya reflektor seperti ini yang biasanya kita temukan ini di sepeda guys, sepeda ontel ya. Tapi ini ada di sepeda motor listrik dengan warna yang ya ikonik ya. Kita tahu reflektor yang seperti ini biasanya adanya di sepeda. Rasanya itu kekurangan yang saya temukan. Nanti akan kita sambung lagi di video selanjutnya. Yang mau bertanya atau ada komentar silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti akan kita bahas kalau saya tahu gitu ya. Kalaupun tidak tahu saya akan coba cari tahu insya Allah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Silahkan like kalau Anda suka, dislike kalau tidak suka. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.